sampai di tempat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kependudukan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan KLH. Baiklah, kita akan masuk pada materi pembahasan, yaitu kami mengangkat tema dengan judul pencemaran lingkungan hidup, mana kami akan menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan hidup secara umum. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukan. Yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu peristiwa yang menyebabkan suatu udara itu tercemar atau kotor. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi atau komponen lainnya, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, yang mengakibatkan penurunan kualitas air sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia atau beracun seperti polutan atau kontaminan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia, beracun atau polutan kontaminan dan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berfungsi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Contoh pencemaran udara disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor alam atau internal, bersumber dari aktivitas alam. Contoh, abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Faktor kedua yaitu faktor manusia atau eksternal yang bersumber dari hasil aktivitas manusia. Contoh, pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara, pembakaran sampah rumah tangga. Saya akan menjelaskan contoh pencemaran air, faktor penyebab dan dampaknya. Yang pertama, contoh pencemaran air, yaitu limbah pabrik yang dibuang ke sungai, membuang sampah ke sungai, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, limbah nuklir, limbah rumah tangga, dan tumpahan minyak air di laut. Kemudian, faktor penyebab dari pencemaran air, yaitu sampah organik dan anorganik, limbah industri, pertambangan, bahan peledak untuk menangkap ikan, peternakan dan perikanan, limbah pertanian, dan tumpahan minyak di laut, deterjen, dan perusakan hutan. Lalu, dampak yang terjadi dari pencemaran air adalah meledaknya hama dikarenakan penggunaan pestisida yang berlebihan, punahnya spesies seperti ikan dan biota laut yang lain, keseimbangan lingkungan terganggu, berkurangnya kesuburan tanah, dan menyebabkan pH air berubah-ubah. Pada pH di bawah 4 dapat menyebabkan tumbuhan air. Saya akan menjelaskan tentang contoh pencemaran tanah, penyebab dan dampaknya. 1. Limbah pertanian. Misalnya limbah pupuk kimia pestisida yang mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam misalnya saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan menghilang, terbawa arus yang membuat tanah menjadi tercemar. Ketiga, kebakaran hutan. Hutan yang terbakar biasanya akan sulit untuk ditanami kembali karena kandungan zat-zat penting yang ada di dalam tanah telah mati. Yang keempat, limbah organik dan anorganik. Contoh limbah organik seperti sisa nasi, sayuran, dedaunan, dan lain-lain. Jika tanah kelebihan kadar limbah organik, akan mempengaruhi tumbuh kembang tanaman di sekitarnya. Sedangkan contoh limbah anorganik, yaitu botol bekas,
plastik, kaleng, dan sebagainya. Limbah ini bisa menyebabkan sarang nyamuk karena dapat menampung air hujan. Kemudian yang kelima, limbah cair dan padat. Limbah cair bisa dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air bekas cucian yang mengandung deterjen dan sabun, yang dapat mencemari tanah sehingga dapat merusak kelangsungan zat-zat baik yang ada di tanah. Limbah padat banyak dihasilkan oleh pabrik berupa lumpur, maupun kegiatan rumah tangga seperti plastik, kertas, dan lain-lain, yang dapat mengotori tanah dan memperburuk pemandangan. Selain itu, dampak pencemaran tanah juga dapat mengganggu kehidupan ekosistem dan gangguan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana solusi permasalahan pencemaran lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Yang pertama, melakukan perlindungan hutan dengan cara menebang pohon secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan pengadaan taman nasional. Kedua, menggunakan pestisida atau pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Tiga, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau saluran air yang lain. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi usahakan membuang sampah pada tempatnya, karena itu kita membantu pencegahan pencemaran lingkungan. 5. Melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan. Kesimpulan dari permasalahan pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah suatu hal yang telah lama menjadi permasalahan bagi lingkungan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat menyebabkan dampak bagi lingkungan, terutama dapat dirasakan baik oleh biotik seperti manusia, hewan, tanaman, dan organisme lain, maupun abiotik seperti tanah, air, dan udara. Pencemaran dapat bersumber dari kegiatan alam seperti aktivitas vulkanik, pengikisan buatan, hujan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Pencemaran dapat juga disebabkan oleh kegiatan manusia seperti limbah rumah tangga, limbah industri, kegiatan pertanian, transportasi, sarana rekreasi, dan pariwisata. Pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia memberikan dampak yang lebih besar dari pencemaran yang disebabkan oleh alam. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya populasi manusia, kegiatan-kegiatan manusia adalah faktor utama penyebab meningkatnya pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan bakar yang tidak baik dan masih mengandung timbal dapat menjadi penyebab pencemaran udara. Limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke saluran pembuangan dapat menjadi penyebab pencemaran terhadap lingkungan air. Penggunaan pestisida kimia dalam pertanian yang berlebih juga dapat menjadi penyebab tercemarnya lingkungan tanah. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri menjadi penyebab pencemaran lingkungan yang sangat besar, karena dalam industri limbah yang dihasilkan dalam skala besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.